Kita sudah membuka firman. Sekarang, mari minta Tuhan membuka isi hati kita dan menilik hati kita. Terima kasih sudah mengingatkan. Walau nenek sangat sayang pada Kela, namun kita ini orang berdosa. Sama-sama tidak mengetahui kelicikan masing-masing dan belokan hati kita. Mari minta Tuhan meluruskan jalan, menguduskan semua sahabat BTKA dengan firman, roh, dan darah Yesus Kristus. Mari kita mohon rahmat-Nya, menguraikan kebaikan Yesus yang mau menampakkan diri di hari kebangkitannya. Perhatikan anak-anak, karena tepat di hari Yesus bangkit, sebenarnya Yesus sudah menampakkan diri sebanyak 5 kali. Saat ini, kita akan fokus pada peristiwa di malam hari, penampakan kepada 11 muridnya. Mari teman-teman kita sambut firman-Nya. Hai, anak-anak yang baik, yang manis, sudah siap mendengarkan renungan pada hari ini? Ya, tentunya Bapak percaya kalian siap ya. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami datang agar kiranya Tuhan menolong kami mengerti firman Tuhan dan bertumbuh melalui renungan BDKA hari demi hari. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, tema hari ini adalah Aku Sendirilah Ini. Diambil dari Lukas 24 ayat 36 hingga 43. Kita tahu bahwa murid-murid Yesus masih mengalami kekagetan anak-anak bahkan ketakutan. Kenapa? Karena mereka takut sekali kalau peristiwa yang terjadi mempengaruhi mereka. Bahwa Yesus bangkit. Tentunya ini akan mempengaruhi juga mereka, di mana orang-orang Romawi bisa saja akan mengejar mereka untuk ditanyakan atau akan mencoba menangkap mereka. Nah, ketakutan ini membuat mereka harus mengunci pintu tempat di mana mereka berkumpul. Nah, anak-anak, saat mereka berkumpul seperti itu, tiba-tiba apa yang terjadi? Sangat mengagetkan karena Yesus ada di sana. Yesus datang di tengah-tengah mereka, di antara mereka. Padahal semua pintu sudah terkunci. Lalu kemudian Tuhan Yesus berkata kepada mereka yang ada di ruangan itu, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkaget-kaget. Mereka terkejut sekali. Dan saat mereka semakin heran tersebut, Yesus menegur mereka. "Mengapa kamu terkejut? Apa sebabnya hatimu ragu-ragu?" Itu pertanyaan yang Yesus ajukan kepada mereka, karena walaupun sudah terjadi peristiwa-peristiwa kebangkitan yang mereka lihat sendiri dan mereka saksikan sendiri, atau yang mereka dengar dari teman-teman mereka, mereka masih ragu. Betul tidak ini ya? Apakah ini hanya omongan-omongan saja atau rumor? Tapi ternyata Yesus sendiri menyatakan diri secara langsung kepada mereka untuk meyakinkan mereka bahwa itulah Yesus. Maka Yesus kemudian berkata kepada mereka semua, "Lihatlah tanganku ini dan lihatlah kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah dan lihatlah, maka kamu akan percaya." Ya, Yesus meyakinkan mereka bahwa Dia betul-betul nyata, Dia betul-betul bangkit dengan tubuh kebangkitan, dengan tubuh kemuliaan yang nyata
dalam bentuk daging. Karena mungkin mereka mengira bahwa Yesus itu adalah hantu. Hantu yang tidak berwujud, yang tidak nyata. Ya, karena hantu tidak mungkin ada dagingnya dan tidak ada tulangnya. Nah, di sini kita melihat anak-anak bahwa mereka mencoba untuk semakin percaya. Nggak mudah ya, mempercayai orang yang mati bangkit. Ya, tidak mudah. Tetapi mereka harus percaya, mereka harus beriman, karena yang mereka hadapi adalah Tuhan sendiri. Yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Namun mereka perlu untuk terus diyakinkan. Maka kembali anak-anak, Yesus mengatakan kepada mereka, apakah kalian membawa makanan? Bila ada yang membawa makanan, bawalah kemari. Rupanya ada juga makanan di meja mereka itu. Dan mereka kemudian memberikan sepotong ikan goreng, anak-anak. Wow ya. Nah, lalu kemudian Yesus mengambil sepotong ikan goreng itu dan memakannya. Dan mereka melihat, wah, sungguh-sungguh Yesus nyata. Yesus makan seperti manusia biasa. Yesus makan seperti mereka. Ya. Setelah itu anak-anak barulah mereka percaya. Wow, mereka semakin dikuatkan imannya, semakin percaya kepada kuasa Allah bahwa Yesus telah datang di antara mereka hadir. Nah, anak-anakku, inilah buktinya jika manusia itu sulit percaya, bukan? Jika tidak disertai bukti. Karena manusia selalu mengutamakan otaknya. Karena manusia selalu mengutamakan pikirannya. Bagi banyak orang, terutama mereka yang tidak percaya, yang tidak beriman, atau yang tidak beragama, segala sesuatu itu harus dibuktikan. Kalau dapat dibuktikan, barulah teori itu diterima sebagai kebenaran. Ilmu-ilmu pengetahuan alam misalnya, ilmu fisika, matematika, semua butuh pembuktian. Dan ketika pembuktian itu dapat diterima oleh banyak orang, anak-anak, maka itu dianggap sebagai kebenaran yang rasional. Tapi kalau tidak diterima oleh banyak orang, maka itu bukan sebagai kebenaran. Itulah manusia. Tetapi di dalam hal mengimani Allah, anak-anakku, ada banyak hal akal kita, pikiran kita nggak sanggup untuk memahami cara Allah bekerja. Betul? Ya, banyak hal cara-cara Allah bekerja itu melampaui pikiran kita. Ya. Misalnya kita sering ingin membuktikan bahwa Tuhan itu nyata. Lalu kita minta, kalau memang Tuhan betul-betul nyata, Tuhan tolong sembuhkan penyakitku. Kalau Engkau sembuhkan penyakitku, aku yakin bahwa Engkau itu ada. Engkau benar nyata, Tuhan. Tuhan tolong berikan aku nilai yang bagus, yang sempurna. Kalau Engkau memberikan aku nilai yang bagus, maka aku mau mengikut Engkau. Aku semakin setia dan mau percaya kepadamu. Tuhan tolong beri aku berkat kekayaan dan lain sebagainya, ya. Nah, kalau semua permintaan kita itu Tuhan penuhi, ya, dan masuk akal kita dan sudah terbukti, maka kita baru mau percaya.
Nah, iman seperti itu adalah iman yang melihat dulu baru percaya. Tetapi anak-anak Bapak mau katakan bahwa iman itu adalah percaya dulu sebelum melihat. Itulah iman. Jikalau iman itu harus membuktikan dulu, ya baru mau percaya, itu iman yang asal. Asal terbukti, maka percaya. Asal diberkati, maka percaya. Dan asal-asal yang lain. Namun sebagai orang Kristen, iman kita adalah iman yang walaupun anak-anak, ya, walaupun aku tidak melihat buktinya, tapi aku mau percaya. Karena memang Tuhan itu ada. Karena memang Tuhan itu nyata. Tuhan itu besar. Nah, inilah pelajaran renungan yang kita dapat pada hari ini. Maka kita perlu beriman, ya, beriman bukan karena kita sudah membuktikan, tetapi karena Allah sudah membuktikan terlebih dahulu siapa Dia. Maka kita memiliki iman itu. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan karena kami boleh memiliki iman yang Tuhan karuniakan. Sekalipun kami tidak melihat dan tidak membuktikan, tetapi Tuhan itu nyata. Tuhan itu besar. Tiada yang mustahil bagi nama Tuhan. Berkati kami, demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Maka anak-anak, Bapak sangat merindukan kalian semakin bertumbuh beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasihan sekali teman-teman Keila yang tidak percaya Yesus. Pemimpin agama mereka masih berada di dalam kubur. Benarlah yang dikatakan Paulus. Jika Kristus tidak bangkit, maka semua orang mati berhenti sampai di kuburan itu. Di luar Yesus, tidak ada orang yang bisa dibangkitkan selama-lamanya untuk menikmati persekutuan indah bersama anak domba yang disembelih, yang menjadi pengantara demi menunaikan penebusan secara tuntas. Apakah Keila bisa buktikan kalau Yesus bangkit? Orang-orang di luar sana masih berusaha sedapat mungkin mencari bukti untuk menguatkan hati. Padahal kita mendapatkan jaminan yang jauh lebih teguh bahwa kita adalah anak-anak Allah dan dibangkitkan bersama Kristus. Kita lanjutkan terus menikmati berbagai saksi kebangkitan Kristus dengan membaca Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 49. Dah.